Bahasa Indonesia. Bab 613 Reuni dengan Keke. Bagian terdalam dari dunia kematian dipenuhi dengan terlalu banyak rahasia dan banyak hal yang tidak dapat dipahami. Tanpa bersuara, sesosok muncul di depan 7 kota iblis kuno. Dia melihat sekelilingnya dengan curiga tetapi tidak menemukan apapun. Aneh, kata leluhur, ada orang kuat yang datang, tapi kenapa tidak ada nafas yang tersisa? Meskipun dia datang ke 7 kota ajaib, dia tidak berani terlalu dekat. Melihat kota-kota besar dengan cahaya mematikan dan kabut ajaib, dia merasa tertekan dan sangat takut. Sebuah cahaya menyala, dia melesat ke angkasa, berubah menjadi pelangi panjang dan terbang ke angkasa yang jauh. Di langit, Xiao Juelong dan para pengikutnya melayang dengan tenang, sementara Ordo Batu Pangu menyembunyikan sosok dan napas mereka. Melihat pelangi panjang terbang cepat, Xiao Chen tiba-tiba membuka dunia 8 fase. 8 dunia kabur tiba-tiba muncul, langsung menutupi sosok yang bergegas lewat. Siapa itu? Sosok itu berjuang keras di dunia 8 fase, tetapi tidak dapat keluar apapun yang terjadi. Hanya setengah leluhur. Babula mengerutkan kening. Xiao Chen berkata, dia hanya umpan yang dikorbankan. Sepertinya ada orang kuat di sini yang ingin mengetahui lokasi kita. Setengah leluhur yang terjebak di dunia 8 fase tampak muram setelah mendengar kata-kata ini. Retak, langit runtuh, dan telapak tangan kering tiba-tiba menembus angkasa, mengandung misteri hukum tak terbatas, seolah-olah terbentuk oleh tatanan asli langit dan bumi yang saling terkait, dan meraih ke arah dunia 8 fase. Dia benar-benar ada di sini. Naga kecil keras kepala mengerutkan kening dan berkata, orang ini sangat kuat. Dia mengeluarkan 7 langkah nilong dan bersiap menyerang. Xiao Chen juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa di antara mereka yang mengejar Keke, ada seorang prajurit yang begitu kuat. Lengan yang layu itu jelas terbuat dari batu. Dia menghentikan naga kecil yang keras kepala itu dan tidak perlu mengambil risiko. Di antara jemari Xiao Chen, guci batu yang asalnya aneh itu meledak menjadi cahaya, dan boneka Raja Batu pun muncul, dan daya tempurnya yang dahsyat tiba-tiba terguncang bagaikan gelombang yang mengamuk. Bang! Tanpa gerakan apapun, dia meninju ke bawah, menghantam telapak batu kering, dan mereka bertabrakan dengan keras. Boneka Raja Batu sangat kuat sehingga tubuh tempurnya merupakan tubuh ekstrim puncak, yang jelas bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Kekuatan tempurnya seperti sungai yang mengalir deras, tak terbendung dan tak terbendung. Retak, telapak batu yang datang melalui ruang, meskipun mengandung prinsip-prinsip ilahi yang tak terbatas dan napas asal-usul Tao, tetapi pada saat ini masih mengeluarkan suara retak. Itu penuh dengan retakan dan bergetar terus-menerus, dan akhirnya hancur di udara dengan suara keras. Puing-puing itu berubah menjadi seberkas cahaya terang, yang melesat menembus ruang angkasa dan terbang menjauh. Tian Waitian sangat terkejut dan berkata, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, tidak ada orang sekuat itu di antara orang-orang yang mengejar kita. Mungkinkah sesuatu telah terjadi sehingga orang sekuat itu mengambil tindakan? Aku ingin tahu apakah Keke. Lebih dari 10.000 tahun telah berlalu. Waktunya terlalu lama dan tidak seorang pun dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Mereka punya ide untuk mengambil alih 7 kota mati itu saat itu. Dengan sosok yang begitu berkuasa, mungkinkah mereka mencoba membobol kota besar ini? Itu suara Ying Xiong. Pada saat ini, San Waisan, Ren Wairen,
Yingqiong dan yang lainnya semuanya memiliki jiwa yang bertempat di tubuh Pluto yang agung dan perkasa. Vitalitas mereka rusak parah, jadi tubuh petarung ini cukup untuk mengganti kerugian mereka. Xiao Chen tidak mengatakan apapun. Dia membawa setengah leluhur itu mendekat kepadanya. Tanpa bertanya apa-apa, indera spiritualnya yang kuat menembus lautan kesadarannya dan langsung mencari apapun yang ingin diketahuinya. Tiba-tiba gambar muncul dalam pikirannya satu demi satu. Beberapa informasi telah diketahui dari orang-orang di luar langit dan di luar dunia manusia. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, para dewa dari dunia lain tiba-tiba turun ke desa para dewa di dunia kematian. Hanya sejumlah kecil orang yang menaiki kapal perang leluhur dan melarikan diri, tetapi ini menarik pengejaran tak berujung dari para dewa. Kapal perang Zujun melintasi penghalang dunia besar dan kembali ke Jeoshu dan 4 dunia, tetapi tidak dapat menyingkirkan para dewa dari dunia lain. Mereka juga memiliki senjata ajaib yang serupa dan memburunya di ruang multidimensi. Itu seperti duri dalam daging yang tidak bisa dilepaskan. Banyak orang terjatuh dari kapal perang Zujun yang rusak saat melarikan diri. Menurut spekulasi Tian Wai Tian dan Ren Wai Ren, mungkin hanya orang-orang itu yang benar-benar selamat. Setelah kembali masuk ke dunia kematian, Keke pun terjatuh saat menahan serangan para dewa, namun si kecil sangat malang. Para dewa berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya sepenuhnya dan menarik sebagian besar kekuatan utama. Tian Wai Tian dan Ren Wai Ren mengendarai kapal perang Zujun untuk menjemput Keke, tetapi ketika mereka sampai di sini, mereka menemukan bahwa makhluk kecil itu dipaksa masuk ke 7 kota ajaib dan terperangkap di sana. Tak berdaya, mereka sekali lagi lolos dari kejaran para dewa, namun kapal perang Zujun yang mampu menembus penghalang dunia sayangnya memasuki kabut abu-abu dan ditangkap oleh Pluto yang perkasa. Mereka ingin membunuh Keke, dan mereka juga ingin memperhatikan 7 kota mati. Setelah mencari di lautan kesadaran Banzu, wajah Xiao Chen tampak sangat buruk. Dia mengarahkan jarinya dan langsung mengubahnya menjadi abu. Bagaimana kabar Keke? Tian Wai Tian dan Ren Wai Ren bertanya dengan tergesa-gesa, dan Xiao Juelong juga tampak gugup. Aku tidak tahu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat buruk, dan berkata, dalam 10.000 tahun terakhir, makhluk kecil itu telah mencoba keluar 7 kali, tetapi terluka parah setiap kali, dan tidak pernah berhasil sekalipun. Ketika mengucapkan kata-kata ini, wajah Xiao Chen menjadi dingin, dan pemandangan itu membuatnya sangat tertekan. Makhluk kecil itu mengalami cedera parah berkali-kali dan beberapa kali berada di ambang kematian. Meskipun beberapa kali nyaris lolos dari kematian, ia juga membayar harga yang sangat mahal. Itu adalah pemandangan yang sangat berdarah dan mengerikan untuk ditonton. Setelah gagal 7 kali, Keke tidak muncul lagi dalam beberapa ribu tahun terakhir. Dia telah sepenuhnya menetap di 7 kota ajaib, seolah-olah dia telah menguap dari muka bumi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Keke? Xiao Juelong sangat khawatir. Sapolang dan Tian Wai Tian juga ragu untuk berbicara. Ekspresi Xiao Chen menjadi semakin buruk, dan dia berkata dengan suara dingin, jika sesuatu terjadi pada Keke, mereka tidak akan bisa menggantinya bahkan jika mereka mati 100 kali. Kekhawatirannya tidaklah tidak beralasan. Dilihat dari keterangan yang didapat dari leluhur tiri dunia alien, banyak dewa di dunia alien yang meyakini bahwa Keke telah meninggal di sana.
Alasan utama mengapa mereka tidak mundur adalah karena mereka ingin mengambil alih 7 kota ajaib. Bahkan manusia batu pun datang untuk mengambil alih. Tujuan mereka jelas dan ambisi mereka besar. Mereka ingin merebut fondasi 7 kota ajaib. Ayo pergi dan lihat. Xiao Chen menggunakan batu pangu untuk menyembunyikan aura beberapa orang, dan menyuruh Tianhen dan yang lainnya menjaga 4 penjuru. Dia yakin hanya sedikit orang yang dapat menemukan jejaknya. Setelah sekian lama mencari di dekat kota iblis kuno, mereka akhirnya menemukan ruang dimensi yang diciptakan oleh orang-orang kuat dari dunia lain. Pada saat ini, 7 sosok berjalan keluar satu demi satu. Di antara mereka tidak hanya ada manusia batu, tetapi juga dewa leluhur tertinggi, yang merupakan kekuatan tempur yang sangat kuat. Para jenius di dunia kita datang untuk membantu kita. Mereka akhirnya memutuskan dan ingin merebut 7 kota iblis ini. Dewa leluhur tertinggi melihat sekeliling dan melanjutkan, meskipun pria tadi kuat, dia jelas tidak sebanding dengan saintes Zenmu dan raja segala zaman Mengdegang. Tidak perlu khawatir, meskipun manusia batu dengan telapak tangan kanannya patah tidak mengambil langkah terakhir, ia memiliki status transenden. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mengabaikan perkataan dewa leluhur tertinggi, sambil memikirkan sesuatu sendirian. Pria itu menakutkan. Siren mengatakan ini setelah waktu yang lama. Dia menatap telapak tangan kanannya. Retakannya sangat kentara. Meskipun mereka telah ditata ulang, mereka tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Jangan khawatir, orang-orang kuat kita akan segera tiba. Dewa leluhur tertinggi berkata sambil mengeluarkan botol giok dan berkata, sembuhkan tanganmu terlebih dahulu. Darah keluarga Nitian, manusia batu itu tertegun. Ya, darah binatang kecil itu luar biasa. Darah itu membantuku memulai jalan menuju dewa leluhur tertinggi. Mungkin darah itu lebih kuat dari darah manusia batumu dan pasti akan berguna untukmu. Di kejauhan, Xiao Chen melihat botol giok di tangan dewa leluhur tertinggi dan tiba-tiba menjadi marah. Dia merasakan nafas kekeh. Dia teringat adegan berdarah dalam gambar itu. Tubuh Keke hancur beberapa kali dan hampir tercabik-cabik, dengan banyak darah yang tertumpah. Meski dia nyaris lolos dari kematian, rasa sakitnya sangat menyebalkan. Dewa leluhur tertinggi ini termasuk dalam daftar pembunuhan Xiao Chen. Tidak mampu menahan amarahnya, Xiao Chen mendekat dengan cepat dan tanpa suara. Keke adalah titik lemahnya, dan dia tidak dapat menahannya setelah melihat darah Keke. Tidak bagus, hati-hati, teriak manusia batu itu. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pria kuat yang luar biasa, dan kesadaran spiritualnya jauh lebih tajam dibandingkan dengan pria kuat yang baru saja memulai jalan dewa leluhur tertinggi. Bahkan dengan ordo batu pangu, dia masih bisa merasakan aura pembunuh dan menarik dewa leluhur tertinggi ke samping, dan pada saat yang sama meledakkannya ke langit. Bang! Yang menemuinya adalah boneka Raja Batu, yang menjatuhkannya ratusan kaki. Telapak batu patah lagi, dan dewa leluhur tertinggi ditutupi oleh gambar ilahi Xiao Chen. Puff! Darah berceceran, dan salah satu lengan dewa leluhur tertinggi terputus, dan darah menyembur keluar. Tetapi meskipun dia baru saja memulai jalan untuk menjadi dewa leluhur tertinggi, dia tetaplah seorang kultivator yang sangat kuat, dan dia dengan cepat menyingkirkan peta ilahi. Membunuh. Para dewa dari dunia lain meraung pada saat yang sama dan bergegas menuju Xiao Chen. Matilah kau.
Dengan boneka Raja Batu yang menghalangi manusia batu yang paling kuat, Xiao Chen tidak perlu khawatir nyawanya terancam. Dengan peta dewa dan gulungan kuno, pria kuat yang baru saja memulai jalan dewa leluhur tertinggi ini mungkin akan merasa sulit melakukan apapun padanya. Pada saat ini, gelombang samar datang dari 7 ruangan kuno. Suatu benda kecil yang diselimuti warna putih salju memandang keluar dengan hati-hati. Setelah melihat Xiao Chen, dia sangat gembira dan langsung mengeluarkan suara kekanak-kanakan, "Xiao Chen, hati-hati, ini jebakan." Saat Xiao Chen mendengar suara kekanak-kanakan ini, dia terdiam sesaat, namun kemudian rasa gembira tak terhingga mengalir dalam hatinya. Dia merasakan napas kekedan berbalik untuk melihat makhluk kecil itu dengan mata besar penuh kecemasan. Makhluk itu melambai padanya dan berteriak dengan suara lembut, "Hati-hati terha." Dap penyergapan, wanita batu dan 2 pria batu ada di dalam kegelapan. Terlambat. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar. Sang Santa Zenmu tiba-tiba muncul, menampakkan niat membunuh yang tak berujung saat menghadapi Xiao Chen. Fondasi manusia batu itu hancur, membuatnya membenci Xiao Chen. Ruang dimensi runtuh, dan sebuah kota raksasa yang megah muncul. Meng Degang, raja terhebat sepanjang masa, juga datang dan bersembunyi di sini. Dunia 8 fase Xiao Chen bergetar bersamaan, langsung menyelimuti dewa leluhur tertinggi yang lengannya patah, dan menyerbu ke arah Keke. Boneka Raja Batu tetap tinggal untuk menghalangi serangan para dewa. "Jangan datang, mereka sudah menyiapkan formasi. Kalian hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar." Keke mengedipkan bulu matanya yang panjang. Ada kegembiraan dan kekhawatiran di matanya yang besar. Dia ingin menghentikan Xiao Chen masuk. Namun, Xiao Chen tidak bisa pergi begitu saja. Sang Santa Zenmu dan Raja terhebat sepanjang masa, Meng Degang, keduanya ada di sini. Benda kecil itu akan berada dalam bahaya besar, dan dia tidak bisa begitu saja meninggalkannya dan pergi. Swiss. Sebuah cahaya menyala, Xiao Chen bergegas di depan 7 kota sihir kuno dan bersatu kembali dengan makhluk kecil itu. Melihat makhluk malang itu lagi, hati Xiao Chen dipenuhi rasa bersalah. Makhluk kecil ini sudah terlalu menderita. Hanya adegan berdarah yang dilihatnya dari lautan kesadaran semi leluhur saja sudah membuatnya merasa sangat sedih. Dapat dibayangkan betapa banyaknya penderitaan yang telah dialaminya selama 10.000 tahun terakhir. Kau masih hidup, akhirnya aku melihatmu. Mata makhluk kecil itu merah dan air mata terus mengalir, tampak sedih dan sangat menyedihkan. Meskipun sangat gembira, ia tidak dapat menahan tangis. "Jangan menangis. Hal-hal itu tidak akan pernah terjadi lagi." Xiao Chen menghiburnya dengan lembut. Lalu, ekspresi Xiao Chen membeku. Dewa leluhur tertinggi di dunia 8 fase berusaha keras untuk menyerang, tetapi kekuatan gaib yang tiada taraf ini kini telah mencapai kesempurnaan, dan sulit baginya untuk berhasil karena masih ada 8 suara yang bergetar di dalam. Lelaki ini mengambil darah Keke, Xiao Chen tak kuasa melepaskannya. Ia membawa Keke ke dunia 8 fase dan berkata, "Aku akan menangkapnya dan melampiaskan amarahmu. Saya akan melakukannya sendiri." Meski suara Keke sangat kekanak-kanakan, suaranya penuh percaya diri. Dia menyeka air matanya dan melambaikan cakar kecilnya dengan lembut. Tiba-tiba beberapa pelangi dewa melesat keluar dan menyegel dewa leluhur dengan lengan patah sekaligus. Pada saat ini,
Xiao Chen melepaskan Xiao Juelong dan yang lainnya dari ruang titik akupuntur. Beberapa orang berteriak kaget. Babura menunjukkan ekspresi terkejut dan bergumam, seseorang dari keluarga Nitian telah menempuh jalan dewa leluhur tertinggi. Dewa leluhur tertinggi berlengan satu itu bergetar hebat, tetapi kurungannya menjadi semakin kuat. Akhirnya, dia berubah menjadi patung, tidak bergerak, dan kekuatan sucinya tersegel sepenuhnya. Keke bergumam dengan marah dan terus memukul patung itu. Ah, kau memiliki begitu banyak orang dan kau mengepung serta membunuhku, tetapi aku tidak takut padamu. Kau membentuk formasi untuk menjebakku. Makhluk kecil itu terus menyebutkan kejahatan dewa leluhur tertinggi dan menjadi semakin marah. Akhirnya, ia menghela napas dan berhenti memukul. Kemudian dia berlari ke arah Xiao Juelong dan yang lainnya. Meskipun dia tersenyum polos, wajahnya dipenuhi air mata, yang bening dan berkilauan bagai mutiara. Tian Wei Tian, Ren Wei Ren, Ying Xiong dan yang lainnya juga terbang keluar dari tubuh Pluto Agung dan perkasa, memperlihatkan roh mereka. Ketika si kecil melihat begitu banyak teman lama, ia segera melupakan kesulitannya, dan seolah punya banyak kata untuk diucapkan. Dia terus mengoceh dan berbicara kepada semua orang. Dia telah menderita terlalu banyak dalam 10.000 tahun terakhir, dan dia benar-benar tercekik karena ditinggal sendirian. Aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Bahkan Tian Wei Tian dan Ren Wei Ren menghiburnya seperti ini. Meski kekuatan mereka tak lagi sekuat Keke, mereka tetap berharap semoga si kecil ini bahagia dan selamat. Anak kecil, kamu telah menderita. Apakah kamu masih terluka? Apakah masih sakit? Semua orang mengelilingi benda kecil itu dan bertanya dengan khawatir. Saya hanya merasakan sakit selama 2 atau 3 tahun. Saya tidak merasakan sakit sama sekali di waktu-waktu lainnya. Keke menanggapi semua orang dengan gembira, dengan air mata kristal menggantung di bulu matanya yang panjang. Sudah sakit selama 2 atau 3 tahun. Xiao Chen bingung. Ya? Aku tidak bisa tidur karena rasa sakit selama 2 atau 3 tahun itu. Setelah aku melewatinya, aku bisa memaksakan diri untuk tertidur lelap. Kalau tidak, itu akan sangat menyakitkan, kata si kecil dengan polos. Akan tetapi, semua orang merasa makin sedih karena si kecil ini harus menanggung rasa sakit akibat cedera serius dengan cara seperti ini. Penampilannya yang polos sungguh menyedihkan. Pada saat yang sama, semua orang juga tahu mengapa si kecil tetap tidak berubah dan begitu polos setelah lebih dari 10.000 tahun. Ternyata dia sedang tidur dan tidak ada yang berubah. Aku akan membuat mereka membayar harganya. Xiao Chen berkata dengan tenang. Bab 614, 7 kota iblis di biduk besar menunjuk ke kota kekaisaran. Pada saat ini, meskipun binatang kecil Keke bertindak seolah-olah tidak peduli, semua orang tahu bahwa ia telah menderita banyak sekali keluhan, kalau tidak, ia tidak akan mampu menahan air matanya begitu mereka bertemu. Benda kecil yang lucu ini benar-benar menyentuh hati semua orang, dan semua orang menjadi sangat marah. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhirinya, menangkap mereka semua sekaligus, dan membakar mereka semua menjadi abu. Suara dingin itu bergema seperti kutukan. Sang wali perempuan Zenmu, yang dikenal sebagai Raja Wali Perempuan yang terlahir kembali, melayang di kehampaan, menatap dingin ke depan bagaikan golem. Anggota keluarga Nitian harus ditinggalkan, karena darahnya memiliki kekuatan yang luar biasa.
Pada saat ini, di langit, sebuah kota yang menjulang tinggi melayang di atas awan, dan suara agung seorang pria terdengar. Tidak lain dan tidak bukan adalah Mengdegang, raja terhebat sepanjang masa. Suaranya yang keras menggetarkan seluruh negeri kematian, dan dia berkata, biarkan saja dia hidup. Aku ingin mempelajari secara menyeluruh seberapa besar potensi keluarga ini. Lelaki yang ditakuti selama ribuan tahun ini bagaikan seekor binatang buas purba yang sangat besar, aura pembunuhnya membumbung tinggi bak lautan, membuat semua dewa mendongak dan gemetar. Dia sama terkenalnya dengan Saintes Maki dan merupakan salah satu orang paling menonjol setelah leluhur. Dapat dikatakan ia memiliki prospek yang tidak terbatas dan diakui sebagai orang kuat yang mampu mengambil langkah terakhir. Kedua pejuang terbaik yang mampu menyapu dunia ini datang ke sini secara langsung dengan ambisi besar. Membunuh kekeh hanyalah masalah sekunder. Mereka ingin mengambil alih 7 kota ajaib kuno ini dan membangun kota kerajaan abadi. Jika Mengdegang, raja terhebat sepanjang masa, melelehkan 7 kota sihir kuno dan mengambil langkah terakhir, kekuatan tempurnya akan sebanding langsung dengan sosok tak tertandingi di antara raja-raja batu. Jika Sang Suci Kayu Sejati melebur 7 kota sihir kuno, dia akan mampu keluar dari jalan manusia batu lagi dan memiliki kekuatan yang sama dengan Raja Manusia Batu Lama. Dan jika dia menempuh jalan ilahi tertinggi dan melebur 7 kota sihir kuno menjadi satu-satunya kota kerajaan, itu akan menjadi harta yang tak ternilai. Kedua pria yang sangat kuat ini merupakan kolaborator sekaligus pesaing, dan keduanya ingin memonopoli 7 kota. Namun, mereka harus bekerja sama untuk saat ini karena 7 kota bukanlah kota kuno dan terbengkalai, dan mustahil untuk mengambil alihnya tanpa membayar harganya. Di belakang kedua pria kuat ini, ada lebih dari selusin tokoh, yang semuanya memiliki kekuatan tempur yang kuat. Di antara dua manusia batu yang tidak mengambil langkah terakhir, yang satu telapak tangannya dipatahkan oleh boneka Raja Manusia Batu, dan yang lainnya adalah manusia batu perempuan dengan ekspresi acuh tak acuh, seperti patung tanah liat atau ukiran kayu. Selain itu, ada dewa leluhur tertinggi yang pasti jauh lebih kuat daripada orang yang baru saja dipenjarakan kekeh. Ia tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang baru saja menapaki jalan ini. Inilah orang kuat yang berjalan di jalan dewa leluhur tertinggi. Di belakang tokoh-tokoh utama ini terdapat 5 dewa leluhur super, dan terakhir 8 dewa leluhur biasa. Dapat dikatakan jajarannya sangat kuat, cukup untuk memusnahkan beberapa dunia. Namun, menghadapi 7 kota iblis kuno di depan, orang-orang ini tidak berani terlalu percaya diri, dan bahkan merasa bahwa kekuatan mereka masih sedikit kurang. Karena ketujuh kota itu sangat aneh, tersusun dalam bentuk biduk dan sangat berdekatan satu sama lain, mereka tampak tidak biasa dari sudut pandang manapun. Mereka mungkin menyembunyikan kekuatan yang tak terbayangkan dan tak dapat difoto. Di antara 7 kota iblis kuno, Xiao Chen dan kelompoknya ingin menerobos. Tetapi dengan suara ledakan keras, seluruh langit tampak runtuh, dan tirai cahaya besar menutupi langit, seperti pot besar yang ditempatkan di kehampaan, sepenuhnya menutupi tempat itu. Tidak ada gunanya, tidak mungkin membiarkanmu melarikan diri dari sini. Membunuhmu hanyalah cara mudah, dan setelah kita menghancurkan 7 kota, itu akan menjadi kematianmu. Dewa leluhur tertinggi di tengah berbicara perlahan, dan berkata, sudah direncanakan lebih dari 10.000 tahun, dan kita harus mengambil 7 kota mati ini. Di luar,
Dipimpin oleh Raja Abadi Mengdegang dan Santo Wanita Zenmu, mereka mulai mengorbankan cahaya ilahi pada saat yang sama. Para dewa bergabung untuk mengaktifkan Dewa Pembunuh Agung dan mulai memurnikan 7 kota sihir kuno. Ini dapat dikatakan sebagai suatu prestasi yang mengejutkan. Mampu memurnikan 7 kota besar pada saat yang sama benar-benar di luar imajinasi para dewa leluhur biasa. Ketika 7 kota iblis kuno disempurnakan, orang-orang di dalamnya pasti akan menjadi abu, dan anggota keluarga Nitian pun tidak akan luput. Darah binatang kecil itu sungguh luar biasa. Tidak boleh disia-siakan. Sebaiknya disimpan. Para dewa leluhur biasa cemburu dengan darah keke. Meskipun mereka berbicara dengan suara pelan, itu jelas untuk mengingatkan gadis suci Zenmu. Kalian adalah binatang buas. Seluruh keluarga kalian adalah binatang buas. Sapolang di dalam berteriak. Orang ini tidak pernah menderita kekalahan dalam konfrontasi verbal. Beberapa dewa leluhur dari dunia lain di luar sana berteriak, lepaskan orang-orang kuat dari dunia kami dan kalian bisa mati dengan bahagia. Jika tidak, semua orang akan dikurung di api penyucian dan menderita siksaan abadi. Xiao Chen, yang berada di 7 kota sihir kuno, memandang orang-orang itu tanpa banyak bicara. Dia langsung mengeluarkan orang kuat yang disegel oleh keke dan memulai pengorbanan suci di depan mereka. Cahaya ilahi yang kuat tiba-tiba meledak dan kekuatan ilahi melonjak. Meskipun orang ini juga telah keluar dari jalur dewa leluhur tertinggi, dia baru saja menemukan jalannya dan tidak dapat dibandingkan dengan dewa leluhur tertinggi yang sebenarnya. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Xiao Chen untuk mengorbankannya hidup-hidup. Sinar cahaya ilahi beriak keluar seperti gelombang air dan terus mengalir menuju keke. Aiya, tubuh keke seputih batu giok, dan matanya yang besar penuh dengan rasa ingin tahu. Dia dipeluk oleh cahaya ilahi yang kuat, dan seluruh tubuhnya terasa hangat. Jiwanya yang telah rusak parah di masa lalu, segera diperbaiki. Kejam sekali, Xiao Chen merasakan perubahan pada keke selama pengorbanan suci. Ia terkejut saat mengetahui binatang kecil itu menderita trauma yang tak terbayangkan. Itu semacam sihir hitam. Meskipun ditekan oleh kekuatan suci keke yang kuat, itu masih belum sepenuhnya terhapus. Ah, dewa leluhur tertinggi yang dikorbankan hidup-hidup meraung jiwanya, tetapi dia sama sekali tidak berdaya. Pada saat ini, dia terpenjara dalam kehampaan, dan baik daging maupun jiwanya tidak dapat bergerak. Kamu, para dewa di luar sangat marah dan ingin membunuh, tetapi tidak ada seorang pun yang berani memasuki 7 kota sihir kuno. 7 kota ajaib itu membuat mereka merasa tidak nyaman, dan tidak ada seorang pun yang berani memasuki daerah yang bagaikan gua setan itu. Ada apa dengan kami? Kami ingin mengorbankannya hidup-hidup. Ekspresi Xiao Juelong dingin. Cedera serius yang dialami keke membuatnya murka. Kalau saja tidak ada manusia batu yang duduk di luar, dia pasti sudah ingin bertindak sejak lama. Benar sekali, kita harus mengorbankannya hidup-hidup. Dia adalah dewa leluhurmu yang tertinggi, tetapi dia tidak sehebat itu. Semua dewa di luar surga dan di luar manusia berubah menjadi roh dan berdiri di tanah. Mereka berbicara dengan nada santai, yang sungguh membuat jengkel para dewa. Itu hanya beberapa serangga, tidak perlu dihiraukan. Teruslah menyempurnakan 7 kota ajaib ini. Meskipun Mengdegang, raja terhebat sepanjang masa, tidak muncul, kota ajaib besar yang melayang di langit tetap menakjubkan dan menakutkan.
Api ilahi yang berkobar, hitam bagaikan tinta, melonjak dan mengalir ke dalam formasi yang tak tertandingi untuk melelehkan 7 kota sihir kuno. Tetapi, leluhur, ada orang-orang kuat dari pihak kita yang sedang disempurnakan di sana. Apakah kamu ingin memasuki 7 kota ajaib? Suara Meng Degang sangat dingin. Ci. Pada saat ini, 7 cahaya pembunuh yang berkeliaran di luar 7 kota iblis kuno, seperti 7 pelangi panjang yang memancarkan cahaya menyilaukan, melesat ke langit dan menembus langit. Aku, dewa leluhur dari dunia lain yang berbicara itu gemetar dan tidak berani berbicara lagi. 7 sinar cahaya yang cemerlang merobek sudut formasi yang tak tertandingi itu, dan aura pembunuh yang mengerikan berkumpul bersama, cukup untuk dibandingkan dengan 7 dewa leluhur, yang ingin mengungkap segel yang menutupi langit. Debu kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah, dan pembunuhan kembali menjadi ketiadaan. Sang wali wanita Zenmu memperlihatkan mantra sihirnya yang luar biasa, menjabat tangannya dan memancarkan cahaya suci yang langsung menyelimuti bagaikan cahaya warna-warni. 7 sinar cahaya pembunuh semuanya ditekan, dan pada saat yang sama, formasi yang tak tertandingi mulai beroperasi secara normal. Jutaan aturan ilahi berubah menjadi kekuatan ilahi yang tak terlihat dan ditembakkan pada saat yang sama, sepenuhnya merobohkan 7 sinar cahaya pembunuh, menyebabkannya meredup dan kembali ke bawah, berkeliaran di sekitar kota iblis lagi. Sekarang, kultivasi Xiao Chen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia menggunakan metode rahasia pengorbanan hidup, yang semakin cepat dan terus-menerus mengorbankan kekuatan ilahi alien yang kuat. Keke diberkati dengan kekuatan spiritual, dan dia diam-diam mengarahkan kekuatan ilahi ke dalam tubuhnya, dengan cepat memperbaiki luka di jiwanya. Pada saat yang sama, tubuh mudanya yang tampak seperti salju, bersinar dengan ribuan sinar cahaya, dan cangkang dagingnya terus mengeras dan menjadi semakin kuat. Xiao Chen cukup terkejut. Meskipun makhluk kecil itu telah banyak menderita selama 10.000 tahun terakhir, budidayanya tidak tertinggal. Ia sebenarnya telah berhasil menempuh jalan dewa leluhur tertinggi. Kemajuan pesatnya sungguh menakjubkan. Boom! Tiba-tiba, 7 api iblis yang mengamuk menyerbu, mengguncang dunia kematian. 7 kota iblis meletus dengan fluktuasi kekuatan ilahi yang mengguncang bumi. Api hitam dunia bawah melesat ke langit, langsung mengangkat tirai cahaya di atasnya yang tingginya ribuan kaki. Seluruh dunia kematian mulai berguncang dan 7 kota iblis kuno mulai menimbulkan kerusuhan. Aura yang mereka sebarkan mengguncang masa lalu dan menggetarkan masa depan, seluruh langit dan dunia berguncang. 7 api iblis yang mengamuk menyelimuti langit, seperti galaksi yang berwarna hitam, jatuh, meraung, dan berlari liar. Di luar, semua dewa terkejut dan diam-diam bersyukur karena mereka telah mengundang saintes Zenmu dan raja terhebat sepanjang masa Meng Degang. Jika tidak, mereka tidak akan mampu meredam situasi sama sekali. Sebuah kota raksasa yang megah turun di bawah, di atas tirai cahaya. Meng Degang, raja terhebat sepanjang masa, bergerak, dan seluruh kota raksasa itu diselimuti sinar cahaya hitam seperti pita sutra hitam, seketika mewarnai tirai cahaya di bawahnya menjadi hitam. Tekanan tiada akhir, mengguncang bumi, seolah-olah beberapa dunia menekannya pada saat yang sama. Dunia kematian berguncang hebat, miliaran makhluk api merangkak di tanah, gemetar ketakutan, dan berlutut ke arah ini. Jauh di dalam dunia kematian, banyak makhluk kuat yang merasa khawatir. Pada saat ini,
Setidaknya 7 atau 8 makhluk kuat membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Pandangan mereka melintasi zaman dan melintasi batasan waktu dan ruang, memindai. Meng Degang, raja terhebat sepanjang masa, dengan kekuatan iblis yang tak tertandingi, hendak menindas 7 kota dengan satu pukulan. Ribuan ilusi dan pemandangan virtual muncul pada saat yang sama, dan kekuatan beberapa dunia menekan. Dalam sekejap, semua dewa mengerti dan berkeringat dingin. Itu adalah beberapa dunia nyata. Dunia yang pernah hancur di dunia lain semuanya telah disempurnakan. Meng Degang sebenarnya mengendalikan 3 di antaranya dan memiliki kekuatan tak terbatas. Menggunakan kekuatan 3 dunia, mereka menekan 7 kota iblis kuno, dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Raja terhebat sepanjang masa, dia benar-benar sosok yang tak terkalahkan setelah leluhur pertama, dan dia dapat bersaing dengan Raja Manusia Batu yang sebenarnya. Ini adalah suara para dewa. Di 7 kota setan ini, pengorbanan suci mencapai tahap akhir. Daging dan jiwa para prajurit alien yang kuat itu terkuras habis, dan seluruh kekuatan ilahi dikorbankan. 9 warna cahaya ilahi bermekaran di sekujur tubuh Keke, terus berubah, memberi orang perasaan seperti sedang melamun. Akhirnya, 9 warna itu bergabung menjadi satu, kembali ke keadaan aslinya. Ia menjadi seputih giok lagi, dan matanya yang besar penuh dengan semangat dan menjadi lebih murni. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini benda kecil itu sangat halus, dengan kebijaksanaan langit dan bumi, dan menjadi lebih dicintai. Gumamnya pelan. Akhirnya, ada kilatan cahaya, dan semua cahaya ilahi menghilang, tenggelam ke tubuh Keke, dan pengorbanan suci berakhir. Jiwa makhluk kecil itu yang terluka telah pulih sepenuhnya, dan kesadarannya pun menjadi lebih kuat. Butuh langkah mantap lainnya di jalan untuk menjadi dewa leluhur tertinggi. Cangkang dagingnya juga sangat kuat, sebanding dengan kekuatan seorang pria kuat puncak yang mengkhususkan diri dalam kultivasi fisik. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara ribuan pasukan yang berlari kencang tiba-tiba terdengar, dan pada saat ini 7 kota sihir kuno tiba-tiba memiliki hubungan dekat. Sebuah sungai hitam panjang muncul di bumi, terbentuk sepenuhnya oleh kekuatan ilahi, menghubungkan 7 kota ajaib dan membentuk pola seperti sendok besar. Kota ajaib berbentuk biduk akhirnya menampakkan sisi misteriusnya. Ketujuh kota besar tersebut saling berhubungan erat dan sebenarnya merupakan satu formasi besar. Cahaya itu melesat ke angkasa, dan 7 kota besar berubah menjadi bentuk biduk, muncul dari dalam tanah pada saat yang sama, menghancurkan 3 dunia di atasnya, dan bahkan berupaya untuk menyingkap tirai cahaya penyegel yang menutupi langit. Tampaknya ini jauh lebih merepotkan daripada yang kita duga. Meng Degang, raja terhebat sepanjang masa, tidak patah semangat. Suaranya tenang. Dia mengguncang kota besar itu lagi dan menekannya perlahan-lahan. Dia masih ingin menghancurkan ketujuh kota itu sendirian. Para leluhur yang kuat dari dunia kematian tidak berani menginjakkan kaki di sini. Fakta bahwa keadaan ini sudah berlangsung lama sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Raja wanita suci yang terlahir kembali akhirnya mengambil tindakan. Dia turun dan berdiri di atas tirai cahaya. Kekuatan ilahi yang luas itu seperti tekanan dari 9 langit, dan benua kematian berguncang. Di bawah, Xiao Chen akhirnya menghela napas lega setelah memeriksa kondisi Keke. Semua orang sangat gembira karena Keke selamat dan telah membuat kemajuan lebih jauh.
Hanya makhluk kecil itu yang mengedipkan mata besarnya, menatap semua orang dengan polos, menggaruk kepalanya, dan berkata, "Ini lebih cepat daripada kecepatan kultivasiku saat aku tidur." Semua orang terdiam. "Baguslah kau selamat. Masa lalu sudah berlalu." Tian Wai Tian, Ren Wai Ren dan yang lainnya tersenyum, menyentuh kepalanya, mata mereka penuh dengan rasa sayang. Xiao Chen mengumpulkan semua orang, dan mempersembahkan peta dewa, gulungan kuno, tanda langit, DCB. Dia juga membiarkan boneka Raja Batu yang kuat melindunginya dan memperhatikan pertempuran sengit di atas sana. Kedua belah pihak tengah bertempur dalam pertarungan hidup dan mati, dan yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu kesempatan. "Kamu, jangan mengalihkan pandangan, aku sedang berbicara tentang kamu." Sapolang menunjuk ke arah manusia batu di luar yang telapak tangannya telah dipatahkan oleh boneka Raja Manusia Batu dan berkata, "Jangan ragu, orang yang kumaksud adalah kau. Kudengar kau telah memamerkan kekuatan dan kesombonganmu selama ribuan tahun. Langit dan bumi tidak dapat menahanmu. Kau telah melukai Keke lebih dari sekali. Jika kau punya nyali, datanglah ke sini. Kakek serigala yang agung akan memberimu pelajaran dan memberitahumu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi, seberapa bodoh babi dan seberapa bodoh dirimu. Aku akan menghajarmu begitu keras sehingga bahkan ibumu tidak dapat mengenalimu." Para dewa leluhur dari dunia lain di luar sana saling memandang. Jarang sekali ada orang yang berani bicara dengan manusia batu seperti ini. "Kalian, ya, maksudku kalian semua, datanglah ke sini juga. Raja Dewa yang tak tertandingi Sapolang sepanjang masa akan memusnahkan kalian sepenuhnya. Datanglah ke sini bersama-sama dan bunuh kalian. Kau mencari kematian." Para dewa leluhur dari dunia lain begitu marah hingga asap keluar dari 7 lubang mereka, memperlihatkan niat membunuh. Namun, manusia batu itu tetap tenang dan berkata, "Mengapa harus marah pada serangga? Yang terpenting sekarang adalah membantu kedua leluhur memurnikan 7 kota ajaib." Xiao Chen bertanya pada makhluk kecil itu, "Apakah orang-orang itu telah menyerangmu?" Keke mengangguk penuh semangat dan tidak mengatakan apapun. Apa yang dilihat Xiao Chen dari lautan kesadaran setengah leluhur hanyalah sebagian dari pemandangan berdarah. Tetapi pecahan-pecahan yang tidak koheren itu sudah cukup untuk membuatnya sangat marah. Ketika dia memikirkan kematian tragis semua orang di Kamimura, dia tiba-tiba menjadi ingin membunuh. Dapat dikatakan bahwa orang-orang di luar adalah algojo sebenarnya dari tragedi masa lalu, dan dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. "Jika kau ingin membunuh kami, sebaiknya kau berlatih selama puluhan ribu tahun atau bereinkarnasi lagi." Seorang dewa leluhur dari dunia lain mencibir dengan jijik di luar. "Benarkah? Kuharap kau masih bisa mengatakannya saat aku menginjakmu." Xiao Juelong telah menahan amarahnya. Boom! Pada saat ini, formasi tak tertandingi yang dibentuk oleh dunia asing akhirnya menunjukkan kekuatannya. Di bawah kepemimpinan Raja Abadi Mengdegang dan Santo Wanita Zenmu, 7 kota iblis kuno ditekan. Namun, pada saat ini, tubuh Raja Abadi Mengdegang dan Santo Wanita Zenmu keduanya menegang, dan Santo Wanita Zenmu perlahan berbalik. Menurut arah bintang kaisar yang ditunjuk oleh biduk yang dibentuk oleh 7 kota iblis, napas yang mendebarkan mengalir dari sana. Selain 7 kota ajaib berbentuk biduk, apakah ada kota kekaisaran lain? Sepertinya kita benar-benar meremehkan tempat ini. 7 kota ajaib di biduk besar bukanlah protagonisnya.
Mereka tampaknya menjaga kota kekaisaran. Bab 615 Kaisar. Pada saat yang sama, Xiao Chen juga merasakan jantungnya berdebar-debar. Tampaknya ada monster besar di tanah kematian yang jauh sedang menatapnya dengan mata dingin. Tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dan bergumam pelan, apa itu? Raja besar Mengdegang dan santo wanita Zenmu tidak pernah menyangka akan seperti ini. Para dewa leluhur lainnya dari dunia lain berubah warna. Segala sesuatunya tampak jauh lebih rumit dan serius daripada yang mereka bayangkan. Tidak sesederhana 7 kota ajaib. Tiba-tiba, napas yang berdebar kencang itu surut bagai air pasang dan lenyap dalam sekejap mata, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, tidak ada seorang pun yang berani santai. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh seekor ular berbisa. Semua orang merasa kedinginan. Perasaan itu tak terlupakan. Orang suci wanita Zenmu dan Raja segala zaman Mengdegang bertukar tempat dan mundur dari atas kota 7 iblis dalam sekejap. Bahkan tirai cahaya yang menutupi langit pun meredup. Haruskah kita terus menyerang kota ini atau berhenti di sini? Sebuah dilema. Lelaki yang tadi jelas bukan orang biasa, dia memiliki kekuatan layaknya Raja Manusia Batu Sejati. Mungkinkah dia benar-benar seorang raja? Jika memang begitu, kita akan membayar harga yang mahal jika bertindak gegabah. Tetapi saya yakin dia tidak akan senang dengan hal itu. Dia juga punya kekhawatiran, kalau tidak, dia pasti sudah lama datang untuk membunuh kita, alih-alih memamerkan kekuatannya. Sang Santa Zenmu dan Raja Agung segala zaman, Mengdegang, segera bertukar pandangan. Pada saat ini, mereka berdua merasakan antusiasme satu sama lain. Kedua orang kuat yang tadinya tenang dan kalem, kini sama-sama memiliki pikiran-pikiran gila di dalam hati mereka. Kota kekaisaran yang dijaga oleh 7 kota iblis biduk benar-benar sesuatu yang patut dinantikan. Jika kita mengambilnya, itu pasti akan memungkinkan orang untuk keluar dari kepompong mereka dan menjadi kupu-kupu, serta naik ke tingkat berikutnya. Sepanjang sejarah, hanya sedikit hal di dunia luar yang bisa membuat kedua pria paling berkuasa ini merasa emosional, tetapi sekarang mereka berdua sangat bersemangat. Pergilah, pekerjakan seseorang. Ini adalah keputusan akhir mereka. Kami tidak akan pernah menyerahkan tempat ini. Kita harus mengundang pembantu yang kuat untuk membuka 7 kota iblis dan merebut kota kekaisaran yang misterius. Sang Santa Zenmu menoleh ke belakang dan menyampaikan pesan melalui pikiran sucinya. Dewa leluhur tertinggi di belakangnya segera mengerti dan menghilang dalam sekejap. Xiao Chen merasakan kekaguman dalam hatinya. Para dewa dari dunia lain memang sangat sakti. Menghadapi kota 7 iblis yang sulit diduga, mereka tidak ingin menyerah sama sekali. Tampaknya pertempuran besar akan segera dimulai. Akan tetapi mereka tidak dapat terburu-buru keluar dan hanya bisa menunggu secara pasif. Sesaat setelah dewa leluhur tertinggi menghilang, tekanan mengerikan datang dari negeri yang jauh, dan nafas yang menyesakkan muncul kembali dari arah kota kekaisaran. Jelas saja, fakta bahwa Raja Besar Mengdegang dan Santo Wanita Zenmu menolak mundur membuatnya menyadari bahwa krisis sedang datang. 7 cahaya ilahi yang cemerlang melesat di langit, bagaikan 7 burung phoenix besar berwarna-warni, melintasi langit, bergoyang dengan kecemerlangan yang indah, dan menyerbu ke dalam tirai cahaya yang menutupi langit. Pada saat yang sama, 7 kota ajaib di bawah kembali naik ke langit, bersiap menerobos kurungan dan menghantam tirai cahaya.
Sang saintes Zenmu dan Meng Degang berupaya sekuat tenaga untuk menekannya, dan para dewa pun mengikuti, terutama dua manusia batu, yang begitu kuat sehingga mereka menambahkan kekuatan ilahi yang tak terbatas ke dalam formasi yang tak tertandingi. Namun, tujuh sinar cahaya itu akhirnya menyerbu ke dalam formasi ilahi, menyatu dengan ketujuh kota iblis, dan mengembun bersama. Pada saat yang sama, tujuh sinar cahaya pembunuh yang berkeliaran di luar kota iblis juga tidak memasuki kota. Tujuh kota ajaib itu tampaknya telah membawa vitalitas yang cemerlang, seolah-olah memiliki kehidupan kedua, dan momentum mereka menjadi semakin kuat. Mereka membentuk wujud bintang biduk dan mulai berputar di langit. Gagang sendok itu besar bagaikan pisau yang tak bisa dihancurkan, membelah angkasa dan memutus dunia. Formasi besar yang dapat menyegel tujuh kota besar itu mengeluarkan suara berderak pada saat ini, dan salah satu sudutnya terkoyak. Pertempuran pecah secara tiba-tiba. Tujuh kota setan mengguncang bumi dan langit. Setelah gagang ember besar itu tersapu keluar dari formasi, ketujuh kota yang muncul dari tanah hendak menerobos langit. Kau meremehkan formasi ini. Kecuali jika seorang raja datang, hampir mustahil untuk menerobosnya. Suara Meng Degang, raja terhebat sepanjang masa, sangat dingin. Tirai cahaya di langit menutup dengan cepat, dan hendak memotong pegangan biduk dan membelahnya menjadi dua bagian. Bang! Gagang ember berputar dan melesat melintasi langit. Anda harus tahu bahwa mereka terlihat seperti gagang yang panjang, tetapi sebenarnya mereka adalah tujuh kota ajaib besar yang saling terhubung. Segala sesuatu di ruang angkasa yang mereka sapu lenyap, dan area hampa yang luas berubah menjadi kekacauan. Dewa leluhur dari dunia lain terkena serangan itu seketika, dan sejumlah besar darah berceceran di tempat. Tubuhnya hancur berkeping-keping, kemudian darahnya menghilang, dan dia pun hancur total menjadi abu, bahkan jiwanya pun tak dapat keluar. Boom! Formasi yang tak tertandingi itu bergetar hebat. Seperti yang dikatakan Raja segala zaman, tujuh kota iblis tidak dapat menyerbu keluar, dan tiga kota raksasa yang terputus di luar terpaksa menyerbu kembali dengan cepat. Anda dapat memasuki formasi ini tetapi Anda tidak dapat keluar. Tujuh kota iblis mendarat di bumi lagi, tetapi hubungan di antara mereka menjadi lebih dekat. Aku tidak bertarung dengan dunia. Mengapa kamu mengganggu kedamaianku? Pada saat ini, tujuh kota iblis mengeluarkan suara gemuruh, dan suara besar itu seperti auman raksasa yang menciptakan dunia. Para dewa merasa ngeri. Pada saat yang sama, sebuah suara keluar dari tujuh kota iblis, mewakili keinginan yang sama. Dapat dibayangkan bahwa ketujuh kota itu merupakan satu dan dimiliki oleh satu orang. Ini mungkin kota kekaisaran yang menggunakan tubuh untuk menyampaikan pesan. Saya ingin meminjam tujuh kota milikmu. Sein Maki menanggapi dengan tenang. Setelah beberapa saat hening, tiba-tiba aura yang mengerikan meletus dari kota tujuh iblis. Terdengar suara gemuruh dan bergetar hebat, berkata, "Baiklah, aku akan meminjamkan kalian semua nyawa." Xiao Chen merasakan tekanan besar, dan menyelimuti semua orang di sekitarnya dengan peta dewa, dan menjaga ketiga sisinya dengan tanda langit. Gulungan kuno itu pun berkibar di tangannya dan bergetar terus-menerus. Boneka Raja Batu berdiri di depannya untuk menghalangi momentum yang luar biasa itu. Cahaya hitam meledak dari masing-masing tujuh kota iblis, dan tujuh bayangan hitam muncul. Cahaya dewa dan pembunuhan menyatu, dan masing-masing menjadi dewa iblis yang bertarung. Tidak ada gunanya.
Kalau kau tidak menunjukkan wujud aslimu, kau tidak akan bisa melakukan apapun terhadap formasi itu. Dewi Suci Zenmu duduk bersila di atas tirai cahaya dan menekan Meng Degang pada saat yang sama. 7 dewa iblis itu tidak berkata apa-apa, tetapi terus-menerus membentuk berbagai segel, membangkitkan kekuatan dahsyat dari dunia luar surga dan mengguncang langit. Bang bang bang, seakan-akan raksasa pencipta dunia sedang mengayunkan palu godam, menghancurkan tirai cahaya di angkasa, dan seluruh dunia kematian pun berguncang. Jauh di dalam benua yang jauh, beberapa makhluk kuat terbangun dari tidur mereka dan semuanya menyaksikan dengan diam. Aura mereka yang kuat tidak terungkap sama sekali dan disembunyikan dengan sangat baik. Tidak seorang pun tahu bahwa mereka sedang menonton. Jika tidak ada yang menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung perasaan siapapun. Jika ada yang menyinggung perasaanku, aku akan membunuhnya 10 kali lipat. Pada saat ini, suara yang sangat keras bagaikan pedang tajam dari surga yang menembus hati setiap orang. Semua orang merasakan jantungnya bergetar, seakan tersambar petir. Aura mengerikan itu muncul kembali, dan gelombang energi besar melonjak dari arah kota kekaisaran, menghantam beberapa dewa leluhur dari dunia lain di tempat. Semua orang terkejut. Makhluk kuat ini bahkan belum muncul, tetapi kekuatannya telah menyebabkan orang-orang kuat dari dunia lain mundur. Di Cakrawala, sosok yang tidak terlalu tinggi perlahan-lahan muncul. Dia berjalan ke arah sini selangkah demi selangkah. Langkahnya tidak besar dan sangat lambat, tetapi setiap kali dia melangkah, seluruh benua kematian berguncang. Sosok itu perlahan mendekat, dan para dewa merasa seolah-olah ada yang mencekik tenggorokan mereka, tidak dapat bernapas dan merasa tercekik. Saat semakin dekat, tekanannya menjadi lebih kuat dan besar. Dia sebenarnya mewakili denyut nadi dunia ini. Langkahnya sangat menekan. Setiap langkah seakan-akan menginjak hati setiap orang, menginjak-injak kesadaran mereka dengan keras. Puff! Dewa leluhur dari dunia lain membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah bercampur dengan setengah hati yang hancur, lalu seluruh tubuhnya dengan cepat retak. Dong, dong, dong. Di kejauhan, sosok itu berjalan ke arah kami selangkah demi selangkah, dan suara setelah mendarat menjadi semakin berirama. Ah! Sebuah teriakan terdengar, dan dewa leluhur dari dunia lain hancur total. Kabut darah beterbangan di langit, dan dalam sekejap mata, cangkang dagingnya hancur, hanya menyisakan jiwa yang terluka parah. Warna kulit semua orang berubah dan mereka terus mundur, datang ke belakang Sein Maki. Sosok itu sungguh mengerikan, seseorang yang berdiri di atas kehendak langit dan bumi, mengendalikan semua hukum langit, memandang dunia pada saat ini, datang sendirian, sungguh menakutkan. Akhirnya sosok itu semakin dekat. Itu adalah bayangan yang sepenuhnya terbentuk oleh cahaya lembut. Wajahnya kabur, tetapi jelas bahwa itu adalah seorang pria. Aku telah tertidur selama puluhan ribu tahun, dan kau telah membangunkanku hari ini. Karena kau menginginkan 7 kota ajaibku, kau harus menukarkan nyawamu untuk kota-kota itu. Setelah berkata demikian, dia langsung bergerak dan mengulurkan telapak tangan kanannya. Sebuah dunia muncul di antara jari-jarinya, dengan galaksi yang tak terhitung jumlahnya dan bintang yang tak terhingga di dalamnya. Dengan jentikan tangannya, dia memenjarakan jiwa dewa leluhur yang telah kehilangan cangkang dagingnya di telapak tangannya. Jiwa itu bahkan tidak dapat berteriak dan langsung berubah menjadi abu di tempat.
Wajah sang Santa Maki tiba-tiba berubah warna. Dia tidak mampu menghentikannya saat itu, yang membuat hatinya hancur. Orang ini begitu kuatnya di luar imajinasinya. Aku melihat langit yang sunyi, aku melihat jiwa-jiwa yang menangis, aku melihat bunga-bunga yang layu, dan hari ini ditakdirkan untuk mewarnai bumi dengan darah. Sosok yang samar-samar itu tiba-tiba menghilang. Gadis suci wanita Zenmu berubah warna dan menghilang, mengikuti bagaikan bayangan, berubah menjadi asal-muasal Dao Agung dan mengejar sosok yang kabur itu. Pada saat yang sama, Meng Degang, raja terhebat sepanjang masa, mengguncang kota besarnya dan menyelimuti beberapa dewa leluhur biasa, ingin melindungi mereka di dalam. Pada saat yang sama, dewa leluhur super dan dua manusia batu yang tidak lengkap di dekatnya juga menyerang pada saat yang sama, menyerang sosok yang sangat kuat berdasarkan perasaan mereka. Akan tetapi, semua serangan itu gagal dan sesosok samar akhirnya muncul, terbang ringan di atas kota raksasa Meng Degang. Di antara telapak dan jari-jarinya, cahaya bintang bersinar, dan dunia nyata berputar di sekitar jari-jarinya, tempat dewa leluhur biasa terperangkap. Dia berdiri dengan tenang dan kalem di dalam kehampaan, menghadap sang Santa wanita Zenmu dan Raja segala zaman Meng Degang. Dia mengepalkan tinjunya pelan, dan dunia di telapak tangannya yang berisi bintang-bintang dan sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan dewa leluhur yang terpenjara di telapak tangannya segera berubah menjadi abu. Cara ini sungguh bertentangan dengan kehendak surga. Dua cahaya keemasan tajam melesat keluar dari mata wanita suci Zenmu, dan dia berkata, dia terlihat sangat mirip dengan seseorang di masa lalu. Kota Kekaisaran, apakah akan ada kaisar surgawi lainnya? Meng Degang, raja terhebat sepanjang masa, juga mengeluarkan suara yang begitu dingin. Di tanah, Xiao Chen tiba-tiba terkejut. 7 iblis kota Beidou menjaga kota kekaisaran. Mungkinkah hal yang sama juga terjadi di kota kaisar surgawi saat itu? Apakah ada hubungan antara keduanya? Membunuh kalian berdua itu sulit, tapi membunuh mereka semudah mencabut rumput liar atau membelah pohon. Sosok yang kabur itu berkata dengan tenang. Masih belum pasti siapa yang akan membunuh siapa. Meng Degang, raja terhebat sepanjang masa, membuat suara gemuruh di kota besar itu. Bang! Pada saat ini, formasi dewa yang besar itu hancur, dan sesosok samar melangkah masuk. 7 dewa iblis yang membentuk berbagai segel di dalamnya bergegas pada saat yang sama dan bergabung dengannya. Saat klonku kembali, aku akan melakukan pembantaian besar-besaran. Setelah berkata demikian, dia menggambar garis di langit seolah-olah sedang merobek bingkai jendela, dan bergegas keluar dari formasi itu dalam sekejap. Dua kilatan petir dingin melesat keluar dari mata wanita suci Zenmu, dan dua manusia batu di sampingnya juga terkejut. Kota raksasa Meng Degang berguncang, dan terdengar suara besar yang berkata, sepertinya jika kamu ingin merebut kota 7 iblis dan kota kekaisaran, kamu harus membayar harga tertentu. Bang! Langit pun hancur berkeping-keping, dan seorang laki-laki yang tengah duduk bersila sambil memejamkan mata pun turun perlahan-lahan. Dia bukan manusia batu, melainkan manusia bertubuh daging dan darah. Pria ini begitu tampan hingga dia hampir jahat. Para dewa pun segera menunjukkan rasa senangnya. Ini adalah dewa leluhur tertinggi yang kuat yang tidak mengikuti jalan manusia batu, tetapi memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Ia setara dengan Santo wanita Zenmu dan raja terhebat sepanjang masa,
Meng Degang. Dia adalah tokoh terkemuka di dunia lain yang mengikuti jalan dewa leluhur tertinggi. Baiklah, dengan kita bertiga di sini, kita seharusnya bisa menguasai 7 kota iblis dan kota kekaisaran. Baik Saintes Maki maupun Meng Degang tampak santai. Sosok yang kabur itu tidak menunjukkan rasa takut, tetapi menjadi lebih tenang dan kalem. Dia melirik ke segala arah dan berkata dengan tenang, "Jika kamu ingin membunuhku, bersiaplah untuk dibunuh." Beberapa sosok mundur diam-diam, tetapi beberapa makhluk kuat lainnya mendekat diam-diam dari bagian terdalam dunia kematian.